Cek. Mohon maaf Ayah Bunda, acara PAT pertemuan awal tahun secara virtual akan segera dimulai. Bagi Ayah Bunda yang belum mematikan mikrofonnya, saya meminta mohon untuk dimatikan terlebih dahulu. Nanti pada sesi tanya jawab, boleh silahkan dibuka mikrofonnya. Terima kasih. Oh, Rin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Darun Nujaba atau yang mewakilinya, yang terhormat Kepala SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto atau yang Al-Azhar 39 Purwokerto, yang terhormat rekan-rekan guru dan karyawan SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto, dan yang terhormat Ayah Bunda Wali Murid SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan berbagai nikmat, salah satunya nikmat iman, sehat, serta sempat, sehingga pada hari ini kita semua bisa berinteraksi dalam kegiatan pertemuan awal tahun secara virtual, tahun ajaran 2020-2021 secara virtual. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Susunan acara pertemuan awal tahun secara virtual, yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima pemaparan dari koordinator agama, kemudian yang keenam pemaparan dari koordinator bilingual, yang ketujuh video tampilan profil wali kelas dan guru bidang, yang kedelapan sesi tanya jawab, yang kesembilan doa penutup, dan yang kesembilan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara berikutnya adalah kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Syahid. Kepada Ustadz Syahid kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Syahid kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar. Ayah dan Bunda dimohon untuk berdiri. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون
Entah. Tadi kedengaran dulu. Tadi bang. Mana ki? Ayah dan Bunda dipersilahkan duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Baihaqi. Kepada Ustadz Muhammad Baihaqi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amma ba'du. Yang saya hormati ayah bunda wali murid dari kelas 4 dan 6 serta ustaz-ustazah atau guru-guru SD Islam Al Azhar 39 Purwokerto yang berbahagia. Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pertemuan awal tahun walaupun secara virtual semacam ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan pertemuan awal tahun ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kebijakan PJJ, Bapak Ibu, bahwa kita pembelajaran di era COVID-19 ini, tahun ajaran 2020-2021, yaitu kita masih berada di masa-masa pandemi. Jadi belum bisa tatap muka secara langsung, makanya kita pembelajarannya mohon dimaklumi yaitu harus secara daring atau tatap muka secara virtual. Karena dengan tujuan yaitu dalam rangka pencegahan wabah virus COVID-19. Apalagi untuk anak-anak, kami belum berani karena memang dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Banyumas juga mengizinkan untuk tatap muka. Maka dari itu pembelajarannya mohon sekali untuk tahun ajaran baru ini secara virtual atau secara daring. Untuk itu kami berharap bimbingannya ayah bunda semuanya selama di rumah dan membimbing anak-anaknya, mengkondisikan agar senantiasa selalu ikut mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun pembelajarannya jarak jauh. Berbeda dengan sebelumnya, di bulan Maret kemarin memang WFH, kalau guru pembelajarannya dari rumah, anak dari rumah, tapi sekarang
di per bulan Juli ini, per tahun ajaran baru ini, guru di sekolah, anak-anak di rumah. Untuk itu, pembelajaran jarak jauh ini kami memakai juknis atau standar acuan dari YP Al-Azhar, harus secara tatap muka, secara virtual, walaupun kami harus modifikasi juga dengan video-video pembelajaran melalui YouTube dan lain sebagainya. Dan perlu dicatat juga, selama masa pandemik seperti ini, kegiatan belajar mengajar atau ketercapaian kurikulum memang tidak harus 100%. Begitu Bapak Ibu. Cuma harus ada skala prioritas. Karena kelas 4, 5, 6 memang materi-materi juga sudah agak lumayan tinggi. Jadi tetap ada skala prioritas. Walaupun memang secara ketercapaian tidak harus 100%. Gitu. Tapi tetap kami secara kurikulum, yaitu kurikulum Al-Azhar, tetap memprioritaskan hal-hal yang memang harus dilakukan oleh anak-anak seperti penugasan dan lain sebagainya. Terus yang kedua, juga di wilayah Banyumas ini memang belum bisa dikatakan sebagai zona hijau, ya. Sehingga pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas belum mengizinkan pembelajaran secara luring atau luar jaringan, misalkan tatap muka di rumah anak-anak, misalkan memvisit dan sebagainya, ini belum diperkenankan. Walaupun kami sebenarnya dari awal sudah rapat dengan guru-guru akan mengadakan program home visit, yaitu pertemuan tatap muka secara berkelompok, cuma mungkin karena ada himbauan seperti ini, mungkin tetap ada home visit, cuma tidak berkelompok. Hanya mungkin satu anak, mungkin dalam 1 bulan bisa 1 kali. Insya Allah nanti per bulan Agustus, di tanggal-tanggal berapa nanti insya Allah ada kegiatan home visit seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, dan selanjutnya kami akan membahas lebih poin yang utama, misalkan terkait dengan administrasi keuangan yang mungkin yang jadi bahan-bahan pertanyaan dari ayah ibu semuanya. Berkaitan dengan administrasi keuangan ini, ketika daftar ulang itu yang dibayarkan adalah yang pertama ada uang kegiatan, terus ada uang jamiah atau uang komite, terus SPP, terus ada uang buku. Begitu Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan SPP, memang sekolah tidak menaikkan juga tidak menurunkan, begitu ya Bapak Ibu. Cuma kami sekolah mempunyai kebijakan dari uang kegiatan yang sejumlah 800.000 selama 1 tahun itu dialokasikan untuk kuota anak sebesar 50.000 per bulan. Di semester 1 ini kami mengalokasikan 50.000 per bulan hanya 5 bulan, yaitu dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, gitu Bapak Ibu. Nah, pendistribusiannya uang kuota itu untuk anak itu melalui pemotongan SPP, begitu Bapak Ibu. Misalkan SPP Bapak Ibu 500.000 per bulan, di bulan Agustus dipotong jadi 2 kali pemotongan Juli Agustusnya gitu, berarti bisa jadi 400.000 semacam itu, misal contoh semacam itu. Gitu Bapak Ibu berkaitan dengan itu. Terus barangkali ada pertanyaan juga, kenapa SPP tidak diturunkan? Karena kami SPP ada job desknya tersendiri. Misalkan kami SPP itu diperuntukkannya 1 untuk gaji guru, jelas. Kedua, untuk pembinaan atau pelatihan-pelatihan. Misalkan di waktu normal itu ada pelatihan-pelatihan untuk guru-guru, baik di YP Al-Azhar Jakarta ataupun di YP ataupun Al-Azhar di Gugus Jati Jaya, misalkan di Jawa Tengah, yaitu di Semarang. Terus ada peruntukan lain untuk akomodasi pengawas dan sebagainya, pengawas-pengawas dari YP Al-Azhar tentunya. Terus juga ada infak pendidikan yang ke YPI Al-Azhar. Jadi ada peruntukannya itu sehingga kami tidak bisa menurunkan
SPP. Itu kebijakan yayasan kami seperti itu. Itu terkait administrasi keuangan, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh ayah bunda semuanya. Dan yang jelas di masa-masa pandemi semacam ini, kami tetap sekolah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan pendidikan, artinya tetap ada fasilitas pendidikan walaupun dengan secara daring. Kita tetap berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga tatap muka bisa dilaksanakan di sekolah. Walaupun mungkin ada kemungkinan nanti di semester 2 pembelajaran tatap muka tapi secara new normal. Artinya batasan kelompok pembelajaran juga tidak boleh di atas 20. Artinya hanya maksimal 15. Terus harus menerapkan protokol-protokol kesehatan seperti memakai masker, memakai face shield, terus jaga jarak dan sebagainya. Bahkan nanti bangku-bangku pun harus dijarati sekitar kurang lebih 1,5 meter. Jadi kemungkinan nanti di semester 2 sudah mulai normal. Uang kegiatan yang tadi saya sampaikan bahwa alokasi pulsa sebesar 50.000 dikali jumlah anak 198 anak itu di semester 1, dan mudah-mudahan di semester 2 sudah bisa pembelajaran normal tatap muka walaupun di era normal, dan sehingga ada sisa uang kegiatan itu untuk kegiatan-kegiatan di semester 2, mungkin nanti ada akhir usaha dan sebagainya begitu. Sehingga mudah-mudahan bisa dipahami berkaitan dengan administrasi keuangan, dan ayah bunda semuanya yang kelas 4 sampai kelas 6 bisa dipahami dan bisa mengerti gitu. Paling itu sekilas sambutan dari saya terkait dengan bicara sekolah, diantaranya di masa-masa pandemi seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan atau tutur kata yang belum berkenan. Nanti silakan ayah bunda, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, datang saja ke sekolah. Kami sekolah ataupun kami terbuka, artinya menerima kritik, saran, sharing dan sebagainya. Silakan datang ke sekolah, sehingga tidak miskomunikasi. Kami terbuka, ruangan saya terbuka untuk ayah bunda semuanya di hari Senin sampai hari Jumat. Monggo jika ada hal-hal atau keluhan apa, silakan datang ke sekolah. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Baihaqi. Kemudian acara berikutnya adalah pemaparan materi dari Koordinator Keagamaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Iskandar. Kepada Ustadz Iskandar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayah bunda yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan tentang kurikulum keagamaan SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto yang diambil dari kurikulum YPI Al-Azhar, khususnya untuk kelas 4 sampai kelas 6. Yang pertama, untuk pendidikan agama Islam, yaitu kelas 4, ada 4 muatan kurikulumnya, yaitu yang pertama akidah. Di dalamnya yang dibahas di kelas 4 yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, asmaul husna. Kemudian untuk muatan ibadahnya yaitu tata cara bersuci, arti bacaan sholat, ketentuan sholat, dan macam-macam sujud.
Untuk muatan akhlaknya yaitu sifat terpuji, kisah para nabi, kisah wali songo, kisah Nabi Muhammad, berseri dari kelas 1 sampai kelas 6, ini di kelas 4 juga masih ada. Kemudian adab terhadap orang tua dan guru. Nah, dimulai dari kelas 4 ini ada tambahan muatan muamalah, yaitu hubungan sesama manusia dalam Islam, yaitu pinjam meminjam. Selanjutnya untuk PAI kelas 5-nya, muatan akidahnya yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Ini tersebar dari rukun iman 1 sampai 6-nya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian iman kepada kitab, Asmaul Husna, dan tanda-tanda orang beriman. Kemudian muatan ibadahnya yaitu arti bacaan sholat atau memahami bacaan sholat yang kita baca setiap hari. Kemudian makanan atau minuman halal dan haram. Kemudian pengurusan jenazah dan puasa Ramadan. Untuk muatan akhlaknya yaitu merawat orang sakit, kisah nabi-nabi, kisah Luqman Hakim dari Al-Quran, kemudian kisah Nabi Muhammad dan sifat terpuji. Untuk muatan muamalahnya yaitu jual beli. Selanjutnya untuk PAI kelas 6-nya yaitu akidah, Asmaul Husna, seperti biasa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu masih tetap ada, terbagi masing-masing isinya beda-beda. Kemudian iman kepada hari kiamat, dan terakhir puncaknya kelas 6 yaitu rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Untuk muatan ibadahnya yaitu zakat, infak, dan sedekah, rukun Islam selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu haji dan umrah. Kemudian sholat dalam berbagai keadaan. Ini misalnya anak mempelajari tentang sholat seseorang dalam kondisi sakit, seorang yang sholat dalam kondisi bepergian, di kendaraan, dan sebagainya. Untuk muatan yang ketiga yaitu akhlak, ada sifat terpuji, kemudian kisah para nabi, kisah Nabi Muhammad, ini sesi yang terakhirnya, yaitu kisah wafatnya Rasulullah, kemudian kisah sahabat Nabi, dan kisah Ashabul Kahfi, kisah dari Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah muamalahnya, yaitu sewa-menyewa dalam Islam. Selanjutnya, untuk pendidikan Al-Quran, dari kelas 4, ada membaca atau pelajaran tajwidnya, yaitu hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Untuk semester 2-nya yaitu mim sukun. Adapun untuk muatan menghafalnya, yaitu Quran surat At-Tariq sampai surat Al-Infitar. Untuk materi memahami isi kandungannya yaitu surat Al-Falaq dan surat Al-Fil. Ini penjelasan Al-Qur'annya. Untuk menerjemahkannya yaitu surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 15. Adapun untuk kelas 5, untuk pendidikan Al-Qur'annya yaitu unsur tajwidnya yaitu qalqalah, mad wajib, dan mad jaiz. Untuk menghafalnya yaitu surat At-Takwir sampai surat An-Nazi'at. Yang ketiga, memahami isi kandungan Al-Qur'annya yaitu surat Al-Ma'un, Al-Qadr, dan surah At-Tin. Untuk menerjemahkannya yaitu surat Al-Baqarah ayat 16 sampai 25. Tentunya dengan metode tamyiz yang ayah bunda sudah ketahui, sudah tersedia bukunya juga.
anak-anak nanti menghafal kata-katanya dengan lagu-lagu tamyiz sehingga mempermudah mereka untuk memahami atau mengartikan Al-Quran. Untuk kelas 6-nya yaitu unsur membacanya yaitu hukum bacaan tajwid, mad lazim harfi, dan pengulangan materi tajwid dari kelas 3 sampai kelas 5-nya. Jadi ini karena kelas 6 ada pengulangan materi biar lebih baik bacaan Al-Qur'annya. Kemudian untuk unsur menghafalnya yaitu surah An-Naba sekaligus murojaah atau mengulang seluruh surah-surah yang ada di juz 30 dari surah An-Nas sampai surah An-Naba kembali. Adapun unsur memahami isi kandungan Al-Qur'annya yaitu surah Al-Kafirun dan surat pilihan yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Adapun untuk menerjemahkannya yaitu surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 35. Yang terakhir ini tambahan dari saya, mohon untuk bantuannya atau bimbingannya ayah bunda di rumah untuk senantiasa membimbing putra-putrinya sholat 5 waktu, syukur-syukur ditambah dengan sholat sunnah, misalnya sholat duha. Biasanya sebelum pandemi ini, anak-anak biasanya sholat duha di sekolah, dan sholat duhurnya juga di sekolah, jadi mohon bantuannya kepada ayah bunda untuk mengawasinya di rumah dan senantiasa istiqomah untuk membimbing putra-putrinya. Untuk yang ketiga, yaitu tadarus atau membaca Al-Qur'annya setiap hari. Karena di Al-Azhar ada target untuk minimal sekali khatam ya. Selama di SD ini, mohon untuk target-targetnya dipahami lagi nih ayah bunda, yaitu kelas 4 minimal bacaannya sampai juz 10, kelas 5 minimal sampai juz 20, kemudian kelas 6 minimal sampai juz 30 atau khatam. Jadi di akhir tahun biasanya kita mengadakan acara akhir sana dan khatmil Quran. Jadi diharapkan semua siswa-siswi SD Islam Al-Azhar bisa khatam ketika di kelas 6 nanti. Syukur-syukur lebih awal ya, itu lebih baik. Kemudian untuk murojaah atau mengulang hafalan. Karena tadi sudah disampaikan target hafalannya masing-masing kelasnya, mohon untuk dibimbing di rumah, sering mengulang putra-putrinya hafalannya. Kemudian syukur-syukur ditambah dengan puasa sunnahnya, kayak kemarin saya himbau untuk puasa sunnah Arafah misalnya. Kemudian menjaga adab atau kebiasaan baik di rumah. Mohon ayah bunda membiasakan putra-putrinya sesuai adab yang di sekolah, misalnya makan sambil duduk, menggunakan tangan kanan, ya. Itu tolong disinergikan dengan kebiasaan di rumah. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup, saya ambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Rasulullah, untuk pengingat kita semua bahwa setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah atau memiliki potensi untuk beriman kepada Allah. Maka dari itu, tinggal bagaimana kita, orang tua, bisa mendidik mereka agar menjadi anak yang solih-solihah, sehingga sebagaimana yang difitrahkan oleh Allah untuk beriman dan taat kepada Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Iskandar. Acara yang selanjutnya adalah video profil wali kelas dan guru bidang yang mengampu mata pelajaran di kelas 4 hingga kelas 6.
Profil guru kelas 4, 5, dan 6 SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Wali kelas 4 Ustadzah Ani. Nama lengkapnya adalah Setiani Pamungkas. Alamatnya berada di Desa Karangtalun Lor, RT 1 RW 2, Kecamatan Purwojati. Nomor HP yang bisa dihubungi adalah 082 227 010 900. Wali kelas 5 Ustadzah Estri. Nama lengkapnya adalah Estri Wijayanti. Alamatnya berada di Desa Beji RT 1 RW 13, Kecamatan Kedung Banteng. Nomor HP yang bisa dihubungi adalah 085 740 244 914. Wali kelas 6 Ustadz Rahmat. Nama lengkapnya Rahmat Kurniawan. Alamatnya berada di Desa Baseh RT 1 RW 3, Kecamatan Kedung Banteng. Nomor HP yang bisa dihubungi adalah 082 338 521 636. Guru bidang studi yang pertama adalah Ustadz Iskandar. Nama lengkapnya adalah Muhammad Iskandar. Alamatnya berada di Desa Windu Aji, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Nomor HP yang bisa dihubungi adalah 085 326 766 147. Tugas mengajar Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Al-Quran kelas 4, 5, dan 6. Guru bidang studi berikutnya adalah Miss Mai. Nama lengkapnya adalah Siti Maisaroh. Alamatnya di Desa Selakambang, RT 4 RW 3, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Nomor HP yang bisa dihubungi adalah 081 229 594 183. Tugas mengajar adalah materi pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 1 hingga kelas 6. Guru bidang studi yang berikutnya adalah Ustadz Indra. Nama lengkapnya adalah Indra Setiawardana. Alamatnya berada di Desa Jatimulya RT 2 RW 3, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Nomor HP yang bisa dihubungi adalah 087 848 396 690. Tugas mengajar adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 1 hingga kelas 6. Materi pelajaran bahasa Jawa dan budaya Banyumasan untuk kelas 4 hingga kelas 6. Guru bidang studi yang berikutnya adalah Faizah. Nama lengkapnya adalah Faizah Nur Atika. Alamatnya berada di Perumahan Grand Kusuma Karagin, nomor B16 Karangjintung, RT 9 RW 2, Sumbang, Banyumas. Nomor HP yang bisa dihubungi adalah 085 747 206 437. Tugas mengajarnya adalah materi pelajaran Math dan Science untuk kelas 4 dan 5. Guru bidang studi berikutnya adalah guru tilawati dan Al-Quran di kelas 4. Yang pertama ada Ani, kemudian dibantu oleh Estri, dan dibantu juga oleh Ustadz Syahid, serta yang terakhir adalah dibantu oleh Ustadzah Lani. Profil lengkap dari Ustadz Syahid dan Ustadzah Lani. Yang pertama adalah Ustadz Syahid. Nama lengkapnya adalah Abdullah Syauku Syahid. Alamat beliau ada di Jalan Marta Dirja 2, Mersi, RT 1 RW 7, Purwokerto Timur. Nomor HP yang bisa dihubungi adalah 085 726 085 028. Profil lengkap Ustadzah Lani.
Nama lengkapnya adalah Reza Meilani. Alamatnya berada di Desa Karanggude Kulon, RT 6 RW 3, Kecamatan Karangluas. Nomor HP yang bisa dihubungi adalah 085 647 926 475. Guru bidang studi berikutnya adalah guru tilawati dan Al-Quran kelas 5. Yang pertama adalah Ustazah Estri. Kemudian dibantu oleh Ustazah Ani. Kemudian dibantu juga oleh Ustadz Iskandar. Dan yang terakhir ada Ustadz Duha. Berikut profil lengkap dari Ustadz Duha. Nama lengkapnya adalah Samsul Duha. Alamatnya berada di Desa Karanggude Kulon, RT 6 RW 3, Kecamatan Karangluas. Nomor HP yang bisa dihubungi adalah 085 701 807 364. Guru bidang studi yang berikutnya adalah guru Al-Quran di kelas 6. Yang pertama ada Ustadz Rahmat. Kemudian ada Ustadz Iskandar. Dan ada Ustadz Indra. Demikian adalah profil lengkap dari guru yang mengampu mata pelajaran di kelas 4, 5, dan 6. Struktur kurikulum SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Struktur kurikulum terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah 8 muatan nasional, 6 muatan lokal, dan pengembangan diri. 8 muatan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan Al-Quran, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, PJOK, IPA, dan IPS. 6 muatan lokal. Yang pertama adalah bahasa Inggris, Math, Sains, Bahasa Jawa, Seni Budaya dan Prakarya, dan Budaya Banyumasan. Aspek pengembangan diri: ikrar, tadarus, sholat duha, zuhur berjamaah, murojaah, pelajaran TIK, kegiatan field trip, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Ikrar, kegiatan tadarus, kegiatan sholat duha, kegiatan sholat zuhur berjamaah, kegiatan field trip, kegiatan pramuka, dan kegiatan marketing. Demikianlah profil guru dan kegiatan serta beberapa muatan kurikulum yang ada di SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ayah dan bunda wali murid kelas 6 SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Izinkan di sini saya menyampaikan beberapa program pembelajaran kelas 6 tahun ajaran 2020-2021. Untuk KKM, rata-rata di KKM di kelas 6 hampir semuanya 70, hanya PJOK dan SBDP yang 75. Lalu mengingat kelas 6 itu materinya banyak dan waktunya hanya sedikit, dimohon agar orang tua lebih memperhatikan lagi cara anak belajar di rumah. Karena yang saya perhatikan justru anak-anak itu banyak sekali yang main game. Kalau perlu HP-nya disita saja pada hari Senin sampai Jumat. Kecuali pada saat pembelajaran di pagi hari atau pada saat mengisi list tadarus di malam hari. Itu diberikan tidak apa-apa. Tapi untuk list tadarus bisa dilistkan oleh orang tua menggunakan HP anak. Berikutnya untuk kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di kelas 6 menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama yaitu Google Meet, yang kedua Zoom, dan yang ketiga Google Classroom. Dimohon agar anak-anak pada saat pembelajaran online tatap muka itu dimohon untuk bergabung tepat waktu atau diusahakan tepat waktu. Paling tidak telat 10 menit atau 15 menit tidak apa-apa, tapi jangan sampai sudah setengah jam lebih baru bergabung. Ditanya alasannya karena katanya baru bangun. Dan dimohon agar anak-anak itu pagi dibangunkan lebih pagi agar tepat waktu dalam bergabung untuk pembelajaran online. Untuk tugas, dimohon dengan sangat orang tua agar mengecek apakah ada tugas pada hari itu, ditanyakan kepada anak. Jika ada, tolong dicek lagi apakah anak-anak sudah mengumpulkan tugas atau belum. Karena selama ini yang menjadi kendala adalah tugas anak. Karena guru kerepotan untuk memberikan nilai jika anak belum mengumpulkan tugas. Karena pada saat sudah berganti bab, ternyata ada beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas di bab sebelumnya. Sehingga guru itu biasanya kerepotan untuk memberikan nilai. Biasanya menagih-nagih ke wali murid ya untuk minta tolong agar anak segera mengumpulkan tugas. Jadi dimohon dengan sangat agar anak-anak tepat waktu mengumpulkan tugas. Jika memang tidak bisa pada hari itu mengumpulkan tugas, dimohon untuk memberikan informasi kepada guru yang memberikan tugas tersebut, alasan mengapa tidak mengumpulkan pada hari itu. Dan untuk hari berikutnya dimohon untuk segera mengumpulkan tugas biar tidak menunda-nunda waktu. Biasanya kalau menunda waktu, anak itu lupa tugas-tugas sebelumnya. Dan mereka biasanya bilang, perasaan tidak ada tugas, tapi memang ada tugas. Ya. Bisa dicek untuk mapel saya, ya, itu bisa dicek di Google Classroom. Ya. Jadi di situ sudah tercantum jelas dari halaman berapanya yang tugas yang harus dikumpulkan. Untuk selanjutnya, jika memang tidak bisa bergabung saat pembelajaran online, maka dimohon menginformasikan alasan mengapa tidak bisa bergabung saat pembelajaran online. Dan kami guru tidak memaksa agar anak bergabung saat pembelajaran online ya. Misal kendala kuota atau jaringan tidak apa-apa. Yang penting tugas dimohon untuk mengumpulkan tepat pada waktunya. Selanjutnya, untuk kendala di kelas 6 hanya beberapa kendala saat pembelajarannya. Itu untuk pembelajaran saya, untuk mapel saya yaitu matematika.
itu banyak sekali ditemukan ternyata anak-anak banyak yang belum hafal perkalian dan pembagian. Bahkan perkalian itu cara bersusun pun tidak bisa dan cara pembagian pun tidak bisa. Dan yang saya lebih heran lagi, pada saat ulangan itu banyak, bukan banyak ya, tapi ada beberapa anak yang tidak bisa perkalian dan pembagian. Tetapi pada saat tugas ya, mengumpulkan tugas itu nilainya 100 ya. Saya heran seperti itu. Jadi dimohon dengan sangat agar orang tua ataupun yang punya guru les di rumah untuk anaknya tidak mengerjakan tugas anak. Boleh membantu itu dengan cara ya mengajarkan perkalian dan memberikan contoh soal yang lain. Jangan memakai soal dari tugas agar anak-anak bisa lebih mengerti. Untuk pembelajaran yang lain, insya Allah untuk mapel yang lain tidak ada kendala, mungkin hanya tugas saja yang dimohon dengan sangat agar anak-anak mengumpulkan tepat pada waktunya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk program pembelajaran kelas 6 tahun ajaran 2020-2021. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada kendala dalam pembelajaran anak-anak, bisa langsung japri ke saya melalui WA saya. Boleh, saya akan langsung menanggapinya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah video profil wali kelas dan pemaparan dari guru bidang serta pesan dari guru atau wali kelas 6 untuk kelas 6. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Rahmat. Kemudian acara berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya akan kami sampaikan peraturannya. Karena waktunya terbatas, jadi kami hanya memberikan 1 termin untuk 3 penanya. Karena ini terdiri dari kelas 4, 5, dan 6, maka kami beri kesempatan untuk masing-masing kelas hanya 1 penanya. Dan apabila ada Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya, kami terbuka di sekolah pada jam kerja. Silahkan bagi ayah dan bunda yang memiliki pertanyaan, boleh langsung disampaikan ke sekolahan atau melalui WhatsApp kepada guru kelas masing-masing atau langsung kepada kepala sekolah. Ya, silahkan kami buka termin untuk pertanyaan untuk 1 penanya terlebih dahulu. Silahkan boleh menekan tombol raise hand atau lambaikan tangan yang ada di layar monitor laptop atau HP Bapak dan Ibu sekalian. Nanti operator akan menunjuk. Mohon maaf, Ayah dan Bunda, masih ada 1 lagi pemaparan dari koordinator bilingual, yaitu dari Ustazah Faizah. Sebelum nanti akan dibuka termin pertanyaan, akan kami sampaikan dulu 1 video pemaparan bilingual dari Ustazah Faizah. Pada Ustazah Faizah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ayah Bunda Wali Murid SD Islam Al Azhar 39 Purwokerto dalam acara
pertemuan awal tahun virtual ini. Nama saya Faizah Nur Atika. Saya di sini akan menjelaskan program bilingual yang ada di SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Program bilingual yang ada di SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto merupakan program pembelajaran dua bahasa, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk mata pelajaran matematika dan IPA. Nanti istilahnya kita akan menggunakan pembelajaran math dan science. Untuk tahun ini, sekolah kami sudah menerapkannya sampai di kelas 5. Jadi, kelas 1 sampai kelas 5 sudah ada mata pelajaran math dan science. Tujuan dari program ini yaitu membekali siswa agar memiliki kemampuan untuk bersaing di kancah global. Seperti kita tahu, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, sehingga kami membekali siswa untuk bisa memahaminya, terutama memahami teks dan materi math dan science dalam bahasa Inggris, sehingga anak-anak sudah terbiasa untuk mempelajarinya. Pembelajaran bilingual Al-Azhar mengadopsi kurikulum Cambridge level primary untuk mata pelajaran math dan science. Jadi, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Pusat itu mengadopsi kurikulum Cambridge untuk diterapkan di kurikulum YPI, sehingga seluruh sekolah Al-Azhar di Indonesia bisa menerapkan pembelajaran math dan science dalam bahasa Inggris. Untuk kegiatan pembelajaran, kami menggunakan pengantar bahasa Inggris, sehingga sebelum memulai pembelajaran anak-anak dikenalkan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Yang kedua, perkenalan kosakata math dan science juga dalam bahasa Inggris, karena buku teks yang untuk pembelajaran math dan science itu full menggunakan bahasa Inggris, sehingga kosakata yang ada di buku tersebut nanti diartikan dalam bahasa Indonesia, sehingga anak-anak bisa memahami materi dalam buku tersebut. Yang ketiga, buku teksnya menggunakan bahasa Inggris terbitan luar negeri, seperti buku-buku yang sudah diterima oleh ayah bunda dan sudah dipelajari oleh anak-anak selama ini. Untuk evaluasinya, sama seperti mata pelajaran yang lain, yaitu terdapat penilaian harian, ada PTS, ada PAS, dan ada PAT. Yang kedua, terdapat lembar khusus di rapot yang menunjukkan hasil pencapaian belajar math dan science. Jadi di rapot Ananda nanti terdapat lembaran khusus yang menunjukkan nilai dari math dan science anak-anak. Dan yang ketiga ada Cambridge International Examination. Ini ujian internasional untuk math dan science bagi anak-anak yang sudah mencapai di kelas 6 nanti. Ini merupakan lembaran yang ada di belakang buku Ananda semua di rumah, yang merupakan petunjuk untuk menginstal aplikasi buku Marshall Cavendish sehingga bisa ditampilkan di laptop, komputer, atau di handphone. Untuk caranya nanti ada panduannya tersendiri di belakang. Ini tampilan ikon dari Marshall Cavendish untuk buku math dan science-nya. Nanti ketika dibuka, ini yang di lingkar merah itu terbuka seperti ini bentuknya. Ini ada deretan buku-buku terbitan Marshall Cavendish yang sudah diinstal, nanti bisa dibuka kalau sudah terinstal. Ini tampilan dari bukunya, sama seperti buku fisik yang dimiliki anak-anak semua di rumah, cuma ini dalam bentuk digital. Marshall Cavendish juga bisa diinstal di handphone ayah bunda sekalian, sehingga bukunya juga bisa tampil di handphone. Ini bisa diinstal dan membuka akun kita setelah mendaftar secara online lewat komputer dulu. Setelah berhasil mendaftar, nanti bisa juga diinstal di handphone. Seperti ini tampilannya. Nah, ini juga tampilan ketika kita buka di handphone. Untuk menginstal aplikasi Marshall Cavendish di laptop atau komputer ayah bunda,
Silakan mengikuti panduan yang ada di selembar kertas di belakang buku baru anak-anak. Silakan masukkan alamat ini di browser sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Selanjutnya ayah bunda klik register untuk mendaftarkan akun yang akan digunakan untuk membuka aplikasi Marshall Cavendish. Nah, di sini ayah bunda mengisi bagian-bagian yang kosong mulai dari atas. Ayah bunda karena orang tua berarti mendaftar sebagai parents. Kalau sudah, bisa memasukkan alamat email, password, dan confirm password. Nah, ini untuk data-datanya diisi secara lengkap, first name, nama depan, last name, nama belakang, gender, male laki-laki, female perempuan. Country-nya pilih Indonesia. Nanti date of birth berarti tanggal lahirnya. Setelah itu dicentang dua-duanya ini, lalu pencet register. Nanti setelah dipencet register akan ada email masuk ke email ayah bunda untuk verifikasi akun. Dan setelah itu ikuti langkah selanjutnya, yaitu menginstal aplikasinya. Setelah ayah bunda berhasil mendapatkan email verifikasi untuk akun MC eViewer ini, nanti akan ditujukan ke halaman ini untuk login. Silakan ayah bunda masukkan username yang sudah didaftarkan dan passwordnya. Silakan diikuti langkah-langkahnya sampai nanti ada tampilan seperti ini. Karena saya sudah mendownload beberapa buku, tampilannya akan seperti ini. Namun jika ayah bunda nanti akan kosong, maka klik My Books di sini. Silakan download eViewer. Jika menggunakan MS Windows, silakan klik yang ini. Jika menggunakan Apple MacBook, berarti klik yang ini. Saya menggunakan MS Windows, jadi saya klik ini. Nah, setelah diklik nanti akan ada tampilan seperti ini untuk panduan penginstalan. Ini dilihat sampai ke bawah. Nanti tampilannya seperti ini sampai ke bawah. Ditunggu sampai loadingnya selesai. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, silakan klik here untuk mendownload aplikasinya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Silakan save file. Nah, setelah nanti selesai pendownloadan aplikasi ini, silakan cari file ini berada di folder mana, diklik dan ikuti panduan instalasinya. Jika ayah bunda sudah berhasil untuk menginstal aplikasi Marshall Cavendish Education di laptop atau di komputer, nanti ada tampilan seperti ini. Silakan diklik 2 kali dan akan muncul jendela seperti ini. Jendela untuk login. Silakan ayah bunda masukkan username dan password yang sudah didaftarkan. Lalu tekan login. Tunggu sampai jendelanya terbuka seperti ini. Ini jika buku-bukunya sudah terinstal di aplikasi ini. Kalau ayah bunda karena belum menginstal bukunya, nanti akan kosong. Dan untuk mendapatkan bukunya, silakan klik Get Book dan masukkan akses code yang ada di kertas atau selembar kertas yang ada di belakang buku Ananda Semua di Rumah. Di situ ada akses code, nanti dimasukkan, lalu tekan tombol Get. Jika berhasil, nanti akan tampil gambar buku dan di sini belum titik 3, namun nanti ada ikon awan dan download. Silakan diklik download. Setelah download selesai, nanti akan
berhasil menampilkan buku. Contohnya buku ini dibuka. Nah, dan tampilannya seperti ini, seperti buku fisik yang ada di rumah. Nah, ini bisa digunakan untuk belajar lewat laptop atau komputer. Untuk aplikasi yang di handphone, silakan nanti download melalui Play Store, cari Marshall Cavendish Education. Di situ nanti akan muncul tampilannya seperti di slide sebelumnya. Nah, itu akan bisa login ketika sudah mendaftar lewat online seperti tadi. Demikian penjelasan terkait program bilingual yang ada di SD Islam Al-Azhar 39 Purwokerto. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Ustazah Faizah. Acara selanjutnya kami lanjutkan ke sesi tanya jawab. Jadi kami buka satu termin untuk 3 penanya dari masing-masing kelas. Silahkan diwakili oleh 1 penanya. Apabila ada yang masih ingin bertanya, silahkan sampaikan melalui WA ke nomor wali kelas masing-masing atau ke nomor kepala sekolah, atau bisa langsung mengunjungi sekolah di jam-jam efektif atau di jam kerja. Terima kasih. Silahkan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Rasya Al-Farisi, raise hand. Mohon maaf, operator, bisa. Ya, silahkan Ayah Rasya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustazah atas waktu yang diberikan. Oke. Saya orang tua dari Rasya Al-Farisi Kusuma kelas 6 ingin menanyakan terkait dengan yang pertama, untuk kelas 6 itu, kalau tahun lalu kan memang ada pendampingan ya, semacam kayak kelas pendampingan yang disediakan oleh Al-Azhar untuk membantu pembelajaran, kayak semacam tambahan kelas begitu. Nah, dalam kondisi PJJ seperti ini, apakah program itu masih diadakan supaya untuk membantu juga orang tua dalam mendampingi anak-anak sehingga ada kelas tambahan begitu atau semacam les begitu? Jika ada, teknisnya seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi yang disampaikan Ustadz Wali kelas, beberapa tugas yang dikerjakan oleh anak memang saya pribadi tidak bisa memantau satu persatu karena anak saya 3 di Al-Azhar semua, jadi harus pantau satu persatu, lalu ada beberapa aktivitas. Namun akan lebih sangat membantu kami apabila misalkan ada dari pihak wali kelas, misalkan untuk kasus anak saya, misalkan kok ada kegiatan yang memang tertinggal atau mungkin tugas yang seharusnya dikerjakan tidak dikerjakan, atau seharusnya dikerjakan tapi kemampuan anaknya pada level tertentu kok ini lebih bagus gitu. Nah, hal-hal seperti itu mohon bisa diinformasikan juga kepada orang tua, khususnya misalkan saya begitu, sehingga saya juga bisa memantau, karena tidak menutup kemungkinan juga kadang anak itu kalau pada saat mengerjakan tugas itu kalau dengan fasilitas online begitu mungkin bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan kalkulator, bisa menggunakan alat bantu yang lainnya untuk mengerjakan tugas, dan itu yang tentunya kan tidak bisa dipantau secara detail satu persatu. Nah, jika ada misalkan catatan-catatan tersebut, mungkin permohonan saya secara pribadi bisa diinformasikan ke orang tua sehingga ada two ways feedback, dua arah dari guru, terus kemudian orang tua juga nanti akan melakukan cross check gitu ke anak supaya tadi yang dimaksudkan oleh Ustadz Wali kelas juga bisa tersampaikan juga dengan orang tua untuk membantu mengawasi begitu, apakah benar-benar dikerjakan dengan baik ataukah mungkin dengan fasilitas metode yang lain sehingga malah justru tidak bagus nanti hasil pembelajarannya.
Saya pikir begitu Ustadz, Ustazah, pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Rasya. Sudah ada 2 pertanyaan dari Ayah Rasya. Menanyakan yang pertama tentang program pembelajaran tambahan bagi kelas 6. Apakah ada atau tidak dan bagaimana teknisnya. Kemudian yang kedua, permohonan untuk tugas yang tertinggal atau catatan-catatan tertentu mohon untuk disampaikan ke orang tua agar orang tua yang mungkin sibuk di luar bisa membantu untuk mengingatkan anaknya. Begitu nggih Pak pertanyaannya? Ya, nggih, betul. Oke. Terima kasih. Kami tampung dulu. Kemudian kami cari lagi untuk di kelas 4 dan 5. Barangkali ada yang masih bertanya. Silahkan bisa lambaikan tangan agar kami bisa tahu ayah dan bunda yang ingin bertanya. Kalau belum ada, nanti akan kami jawab secara langsung pertanyaan dari Ayah Rasya. Monggo, silahkan. Wali murid kelas 4 dan 5. Baik, karena wali murid kelas 4 dan 5 belum ada yang bertanya, maka pertanyaan dari Ayah Rasya akan kami jawab dulu kepada Ustadz Rahmat selaku wali kelas. Kami mohon untuk menjawab pertanyaan dari Ayah Rasya. Ustadz Rahmat, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Ayah Rasya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai tambahan pembelajarannya. Untuk tambahan, karena mengingat kondisinya masih dalam COVID-19 seperti ini, maka kami mohon maaf, mungkin untuk tambahannya masih belum ada sampai kondisi normal kembali. Seperti itu ya, Ayah Rasya. Dan kalau memang di tengah pelajaran ada yang merasa kesusahan, ya nanti bisa langsung japri ke saya biar saya langsung untuk menghubungi ke Rasya langsung. Walaupun dengan online ya, tapi saya secara pribadi untuk tatap mukanya. Untuk yang pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai tugas atau catatan yang tertinggal. Tugas atau catatannya yang tertinggal itu kalau saya sendiri pertama kali menginfokan langsung ke anaknya. Jika anak tersebut menanggapi, jadi saya tidak perlu untuk menyampaikan ke wali murid karena saya tahu untuk kondisi wali murid sedang sibuk, jadi saya tidak ingin merepotkan wali murid. Tapi kalau tidak ada tanggapan dari anak tersebut, baru kita menyampaikan langsung ke wali murid. Jika memang tidak ada info dari wali kelas kepada wali murid, berarti memang anak itu sudah mengumpulkan tugas dan untuk pembelajarannya sudah lancar. Seperti itu, Ayah Rasya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, kalau memang nanti ada yang kurang dimengerti nanti atau masih ada yang ditanyakan lagi, bisa langsung japri ke saya. Mungkin seperti itu, Ayah Rasya. Ya, terima kasih Ustadz Rahmat. Ustadz Haki akan menambahkan informasinya. Silahkan Ustadz Haki.
Halo Usani. Iya, sebentar Ustaz. Nah, silahkan Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahi pertanyaannya Ayah Rasya berkaitan dengan yang pertama, ada jam tambahan ya Pak ya. Kalau dulu memang, kalau pas normal dulu memang ada di kelas 6 itu ada jam ke 0 ya. Ada jam ke 0 dan ada les tambahan gitu. Terus perlu saya sampaikan juga kepada khususnya di wali murid kelas 6 bahwa kelas 6 mulai tahun ajaran kemarin itu 2019-2020 dan sekarang juga masih berlaku 2020-2021 bahwa USBN atau ujian sekolah berstandar nasional kan sudah ditiadakan gitu Bapak Ibu. Jadi penggantinya itu hanya nanti adalah ujian satuan pendidikan. Jadi nanti soal-soal itu yang buat sekolah ataupun dari guru kelas atau guru bidang masing-masing gitu Bapak Ibu. Jadi dulu maaf Nun Sewu, kalau dulu memang banyak istilahnya karena dulu ada USBN sih ya, jadi memang kami persiapannya lebih istilahnya seperti apa ya? Seperti memang perlu dipersiapkan betul-betul. Walaupun sekarang sebenarnya iya juga ya, tidak ada perbedaan sebenarnya. Cuma kan karena kondisi pandemik, jadi ya memang kami belum bisa mengadakan jam-jam tambahan atau pendampingan, ataupun capai dulu jam ke 0, ataupun mungkin ada les-les dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kembali saya sampaikan yang dari awal bahwa target kurikulum ataupun target ketercapaian materi memang di musim-musim pandemik ini memang tidak wajib 100% harus tuntas begitu. Jadi mohon maaf untuk tahun ini selama masa pandemi kami belum memberikan tambahan-tambahan jam tambahan seperti les dan sebagainya. Nanti mungkin setelah new normal dan sebagainya mungkin kami masih bisa mempertimbangkan. Paling begitu, terima kasih Ayah Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu nggih Ayah Rasya jawaban dari Ustadz Rahmat dan Pak Haki. Terima kasih sudah bertanya. Barangkali dari kelas 4 dan 5 masih ada yang bertanya. Ayah Bunda silahkan. Boleh raise hand. Boleh lambaikan tangannya biar kami dan saudara operator bisa mengetahui ada yang ingin bertanya. Masih ada yang bertanya? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, karena waktunya juga sudah hampir waktu sholat duhur, maka kami akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu doa penutup. Doa penutup ini akan disampaikan oleh Ustadz Indra. Kepada Ustadz Indra kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ayah bunda kita angkat tangan kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beri rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Aslamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana afrih alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan dan aku berlindung pula kepadamu ya Tuhan kami dari keadaan mereka padaku. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak dan adil. Engkaulah
Maha Pemberi keputusan yang terbaik. Rabbana innaka anna fakhir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana amanna fakhtubna ma'asyahidin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Rabbana fahfina wa baina qaumi bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun walina imamma. Rabbana habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Indra. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum kami tutup, kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kendala teknis. Marilah kita tutup kegiatan pertemuan awal tahun secara virtual ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dan hilaf, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.